Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Asri Gunawan. Saudara, usai lebaran dan di tengah kondisi ekonomi global tidak pasti, harga emas melejit. Di berbagai daerah warga berburu emas antam karena emas dianggap instrumen yang aman untuk berinvestasi. Jumat 11 April 2025 di Palembang, Sumatera Selatan, warga rela mengantre dan menunggu selama toko tutup dan istirahat makan siang untuk membeli emas. Sejak buka usai libur lebaran pada 8 April, stok logam mulia di Galeri 24 selalu habis sebelum siang hari. Mengantisipasi kekosongan stok, gerai membuka pre-order dengan harga yang dibayarkan sesuai dengan harga saat memesan. Peningkatannya 100.000 Kak, per gram. 100.000 ya, kalau Iya. tanggal 8 ya. Untuk stok sendiri kita melakukan restock terus ya Mas, karena kita kemarin 2 hari itu sempat kewalahan, kehabisan stok juga sempat, tapi kita masih terus berusaha untuk restock mulai dari Galeri 24, Antam, dan vendor lainnya. Harga emas yang melonjak tak menyurutkan keinginan warga mendapatkan perhiasan emas maupun logam mulia. Emas tetap jadi instrumen yang dipilih warga untuk berinvestasi. Salah untuk emas tuh lemaknya untuk emas tuh itu lah, kita nyimpen emas tuh jadi untuk investasi lah. Jadi kalau kita butuh kan bisa kita jual. Tidak hanya di Palembang, di Jakarta stok logam mulia di salah satu toko mulai terbatas karena tingginya minat warga. Kalau misalnya sekarang logam mulia ini kan lagi banyak dicari nih. Nah, kalau di toko Mbak Dea sendiri, ini gimana sih, stoknya masih aman nggak nih? Ya kalau buat stok tuh udah terbatas ya, karena peminatnya sekarang tuh udah banyak banget loh Kak, gitu. Harganya sekarang di berapa nih Mbak? Kalau sekarang udah melambung tinggi banget, malahan yang 1 gramnya aja itu udah di harga 2.200.000-an. Kalau orang biasanya lebih banyak nyarinya yang emas perhiasan atau yang logam mulia sih Mbak? Kalau teruntuk minggu-minggu ini ya, kebanyakan tuh di logam mulia yang antam gitu. Itu biasanya memang orang banyak yang memburu atau karena sekarang aja nih Mbak lagi rame nih orang lagi nyari logam mulia itu? Sekarangnya aja Kak, udah paling rame banget. Fenomena berburu emas usai lebaran tak lepas dari peningkatan pendapatan warga dari tunjangan hari raya. Meskipun harganya melonjak, emas dianggap instrumen investasi paling aman di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti. Tim Liputan Kompas TV. Harga emas logam mulia di butik logam mulia Antam terus menunjukkan tren kenaikan. Di laman logam mulia pada 13 April, harga logam mulia tercatat per gramnya mencapai Rp1.908 atau naik jika dibandingkan Jumat 11 April yang berada di harga Rp1.889. Sementara per setengah gram harganya logam mulia berada di level Rp1.004.000. Emas jadi instrumen investasi yang saat ini banyak diminati warga. Benarkah di tengah gejolak ekonomi global logam mulia atau emas antam jadi simbol harapan dan ketenangan bagi warga usai lebaran? Lebih lengkap kita akan bahas bersama Financial Planner Mitra Rencana Edukasi, Ibu Mike Rini Sutikno yang telah bergabung bersama kami di studio Kompas TV. Selamat pagi Bu Mika, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Bu Mika, bagaimana melihat fenomena ini? Warga berbondong-bondong berburu emas. Gimana Anda menanggapi fenomena ini? Apa sih yang sebetulnya melatar belakangi mereka melakukan atau membeli berbondong-bondong membeli emas untuk dipilih menjadi instrumen investasi mereka? Ya, ini memang dampak dari ketidakpastian global. Biasanya ketika terjadi ekonomi, krisis ekonomi, ya kondisi ekonomi tidak baik-baik saja ya, biasanya terjadi lonjakan emas. Lonjakan harga emas ini disebabkan pada umumnya dia terjadi pelemahan mata uang rupiah terhadap US dollar ya. Kemudian juga biasanya terjadi inflasi tinggi. Jadi ketika terjadi kecenderungan potensi inflasi itu meningkat, umumnya rupiah melemah terhadap dolar, lalu masyarakat untuk melindungi nilai harta kekayaannya mencari instrumen investasi yang memang trennya juga naik terus seperti bukan naik terus ya, trennya juga naik. Gitu ya. Seperti dolar terhadap rupiah itu tadi. Makanya tidak heran kita melihat antrian pembelian emas di berbagai toko emas ya. Tapi kalau kita lihat masyarakat misal mereka punya fresh money, ini tepat nggak sih untuk diinvestasikan ke emas begitu, Bu Mika?
Untuk fresh money ya, jadi uang yang baru, contohnya seperti kemarin baru dapat THR. Betul. Menurut saya membeli emas itu kan investasi, jadi itu sebenarnya lebih ke arah positif ya, ya daripada dibelanjakan ya untuk suatu kegiatan yang sifatnya konsumtif, tidak menambah nilai dari harta kekayaan ya. Maka lebih baik memang dialokasikan untuk investasi. Namun investasi ini perlu sesuai dengan tujuan investasi kita, lalu juga harus mempertimbangkan risikonya. Kalau dari emas sendiri tidak mungkin kan harganya dia naik terus, pasti pada suatu saat dia akan turun atau akan terjadi fluktuasi ya. Nah kemudian juga tidak mungkin juga seluruh harta kekayaan kita itu dicairkan kemudian juga dibelikan emas. Jadi memang harus ada komposisi yang tepat. Nah untuk fresh money memang mungkin saya kira begini, ada yang dialokasikan untuk membeli emas, tapi juga jangan dilupakan tujuan-tujuan investasi yang lainnya. Jadi memang harus proporsional. Nah ini juga kan sebetulnya harga emas melonjak naik begitu ya Bu Mika ini, tetapi masyarakat menggunakan sisa-sisa THR-nya untuk kemudian diinvestasikan, tadi tujuannya baik untuk menabung daripada dihabiskan begitu ya ke emas. Tapi ini apakah tepat begitu Bu dengan naiknya harga emas saat ini? Sudah mahal maksudnya. Iya. Dan sekarang kalau tadi kita cek juga di pasar, ternyata kalau di toko emas sendiri penjualnya menyebutkan 2,2, sementara di Antam 2,2 ya? Ya 2,2 juta 200 tadi, hampir menyentuh gitu. Sementara kalau di Antam sendiri kita lihat secara statistiknya tadi ya sekitar 1,9 ya. Nah, kalau begitu begini ya, ketika terjadi kenaikan harga, tren kenaikan harga, sementara kita juga ada fresh money atau memang sudah terbiasa membeli emas misalnya secara bulanan, maka yang perlu dilakukan adalah kita membelinya itu secara bertahap ya, membeli secara bertahap karena dalam tren kenaikan harganya akan berubah lagi. Ya, kalau kita sudah terbiasa atau setiap bulan misalnya membeli emas, maka kita akan mendapatkan harga rata-rata ya. Jadi naik lagi gitu. Kita mungkin tidak kayak menunggu-nunggu pasar harga naik ini akan sampai di berapa ya. Jadi kita minimalisir ke fluktuasi harganya dengan cara membeli secara rutin bulanan atau membelinya secara bertahap. Tapi kalau untuk pemula dengan harga emas yang sedang naik begitu ya, apakah tepat begitu untuk langsung berinvestasi di emas? Ya makanya kita tidak bisa menunggu begini. Saya nanti nunggu harga emasnya turun aja deh, gitu. Karena kita tidak tahu kapan. Atau nanti begini, saya nanti akan menjual emas saya ketika harganya sudah yang paling tinggi. Kita tidak tahu harganya paling tinggi itu kapan. Nah makanya terutama bagi pemula, berinvestasi itu secara bertahap, pertimbangkan risikonya dan harus analisa terlebih dahulu, sesuaikan dengan tujuan investasinya ya. Tujuan investasi kan kita tidak hanya menunggu suatu produk instrumen investasi kita tunggu kemudian 10 tahun lagi naik. Sementara kita setiap bulannya juga ada suatu jenis investasi yang kita ingin bahwa dia bisa memberikan pendapatan pasif gitu. Sementara kalau emas itu kan dia kita tunggu nilainya. Ya, jadi memberikan pertumbuhan tapi tidak memberikan income. Nah, disitulah makanya perlu disesuaikan dengan tujuan investasi ya dari investornya sendiri, terutama investor pemula. Nah, kalau kita bicara emas kan ada emas batangan, ada perhiasan. Nah, apa beda sih investasi emas batangan dan perhiasan? Tapi jangan dijawab dulu Bu Mika, kita jeda sejenak. Tetaplah di Kompas Bisnis. Masih di Kompas Bisnis, saudara, bersama Financial Planner Mitra Rencana Edukasi, Ibu Mika Rini Sutikno yang masih bersama kami di studio Kompas TV. Nah, Bu Mika, tadi kan kita bicara soal emas, investasi emas ini apakah emas batangan atau emas perhiasan yang baik begitu ya dipilih untuk investasi. Tapi sebelum ke sana saya ingin memastikan dulu, investasi emas ini cocoknya memang untuk investasi jangka panjang ya Bu, bukan jangka pendek begitu? Ya, investasi emas itu dia cocoknya untuk jangka panjang ya. Sebenarnya kalau saya lihat karakteristiknya di Indonesia, masyarakat itu berinvestasi memang dia untuk berinvestasi emas dalam hal ini ya. Dia itu tidak akan dia jual kecuali kalau pada saat nanti dia butuh. Nah, itu belum tahu kapan gitu. Dan umumnya kan orang juga biasanya perilakunya itu agak sayang kalau jual emas gitu ya. Jadi dia antrian pembelian emas menurut saya baik juga karena masyarakat jadi dia bisa kayak dipaksa menabung begitu ya. Dan feel good-nya itu loh ketika kita membeli emas kayaknya kita menyimpan sesuatu yang bernilai ya. Namun demikian kalau dilakukan dalam jangka pendek maka harganya itu nilai jualnya kembali itu yang belum tentu bisa
yang belum tentu bisa cover ketika nilai biaya pembeliannya ya. Biasanya di atas 3 tahun. Nah, ini kebetulan aja momentumnya lagi tren kenaikan dengan signifikan ya, karena ada ketidakpastian ekonomi. Pada dasarnya ketika ekonomi sedang normal ya, harga emas itu dia naiknya itu seperti kayak harga gula, beras gitu. Jadi sejalan dengan inflasi ya. Mungkin di atas sedikit gitu. Nah, karena itu direkomendasikan memang kalau untuk investasi emas sebaiknya itu jangka panjang gitu. Jadi jangan beli jual secara simultan gitu dalam jangka pendek 2 atau 3 bulan gitu. Nanti risikonya jadi terlalu tinggi. Jadi baiknya memang kalau mau investasi emas ini harus uang dingin sebetulnya ya. Minimal 3 tahun lah kalau mau dapat untung begitu ya. Enggak, kalau kita dijual lagi dalam jangka waktu pendek kan belum tentu juga harga jualnya bisa mengcover harga belinya begitu ya. Iya betul ya, karena itu memang kembali kepada tujuan dari pembelian emasnya ya. Kalau untuk lindung nilai berarti memang untuk tujuan jangka panjang supaya nilai harta kekayaan kita tidak turun terhadap inflasi. Nah ini kembali lagi soal beda emas batangan dan perhiasan dalam investasi ini apa sih Bu Mika? Ya, kalau emas perhiasan itu kan kita bisa pakai ya. Makanya selain nilainya tinggi, kita juga feel good gitu ya. Status sosial juga. Show ya. Terus kalau butuh kita bisa jual. Tetapi walaupun dia ada rasa menyenangkannya, harga belinya itu lebih mahal karena ada biaya cetak dari perhiasannya ya. Sementara untuk investasi memang lebih cocok emas batangan karena harganya lebih murah karena tidak ada biaya cetak perhiasan. Lagi pula kalau perhiasan itu kan dipakai takutnya kadar emasnya berkurang. Belum lagi kalau hilang ya kita lupa mungkin lagi cuci tangan atau apa. Hilang putus juga misalnya anti hilang sebelah. Nangis sering terjadi. Sementara kalau emas batangan itu kan kita simpan ya, kita simpan. Nah makanya proporsional aja. Saya paham bahwa orang kan senang punya perhiasan emas. Jadi kalau buat investasi mungkin lebih besar proporsinya di emas yang fisik gitu. Sementara kalau buat yang dipakai mungkin tidak perlu terlalu banyak. Intinya lebih banyak yang emas batangan. Ya. Nah kalau secara tren harga, secara historikal seperti apa sih emas ini? Saya ingat tahun 2019 itu masih 700.000 saya beli emas. Sekarang itu udah 1,9. Ya. Jadi kalau 1,9 lipat, ya? banding dengan 700.000 sekitar hampir 2 kali lipatnya gitu, 2,5 kali lipatnya gitu ya dari 700.000 itu. Berarti kurang lebih dari 2019 ke 2024, 2025. 50% per tahun average rata-rata dari kenaikannya. Karena memang tren kenaikan semenjak kita kena pandemi sampai sekarang terjadi tarif perdagangan ekspor impor ya. Itu membuat situasi ketidakpastian global sehingga terjadi pelemahan rupiah, kenaikan tingkat suku bunga. Nah, mau tidak mau otomatis nilai emas masyarakat itu di seluruh dunia jadi lebih percaya emas, makanya harganya trennya naik terus. Tapi memang emas yang paling aman begitu untuk berinvestasi, low risk begitu. Semua investasi itu ada risikonya ya. Jadi kalau dibilang paling aman intinya begini, semuanya ada risikonya. Sekarang tinggal bagaimana kita meminimalisir dari risiko tersebut ya. Orang itu bicara risiko rugi kalau dia pas rugi, tapi kalau pas harganya naik terus dia untung terus, mana berani bicara bicara risiko gitu, mana bicara rugi, enggak ya. Jadi diversifikasi. Punya emas boleh saja untuk lindung nilai, tapi tidak perlu semuanya ya. Dalam kondisi normal mungkin 10% gitu. Kalau dalam kondisi ketidakpastian ekonomi Anda mendapatkan kerugian pada investasi lain, mau di switching ke emas juga boleh ya. Jadi naik porsinya jadi 20 atau 30%, menurut saya itu masih oke. Tapi di atas itu sudah terlalu banyak gitu ya. Karena kalau kita semuanya ditaruh dalam emas, kita bisa kehilangan potensi keuntungan pada instrumen investasi lain. Walaupun demikian, tentunya pembelian atau diversifikasi perlu menyesuaikan dengan tingkat pengetahuan kita. Kita membeli pada sesuatu instrumen investasi yang memang kita pahami betul. Nah, tapi kalau kita bicara soal emas, risikonya seperti apa? Risiko emas satu, fluktuasi harga. Ya, harga emas apakah naik terus belum tentu. Tapi tidak tahu sampai kapan dia akan naik dan tidak tahu juga dia akan kapan turunnya ya. Makanya tadi kita jangka panjang. Kedua, penyimpanan. Semakin banyak kita beli emasnya, kita mau nyimpennya di mana? Kalau di rumah kan bahaya tuh ya. Kalau jumlahnya nggak terlalu banyak, mungkinnya di bawah 1 kilo barangkali mungkin masih bisa
disimpan di di dalam rumah gitu ya. Kemudian kalau kita sewa tempat seperti safe deposit box akan keluar biaya lagi ya. Selain itu ada biaya ya. Selain biaya pembelian emas, biaya penjualan emas, kemudian ada pajak juga ya. Nah, itu membuat hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh investor ketika membeli emas, yaitu ada risiko dan ada biaya itu tadi. Oke, nah kalau sekarang kan emas tidak hanya fisik tapi juga banyak perbankan menawarkan untuk menabung emas. Nah, ini bedanya seperti apa, Bu Mika? Ya, kalau emas fisik itu berarti lebih tenang lah, kita dapat fisik Ada lah ya. emasnya ya. Tapi mesti ngantri kan di butik Antam itu. Ya. Antrian sampai 400 kemarin itu saya lihat. Nah, kalau emas fisik, emas digitalnya ya kita menyimpan nilai emasnya saja. Saat ini ditawarkan oleh perbankan ya, kemudian juga ada dari Pegadaian ya. Kalau kita beli emas fisik itu kita perlu beli 1 gram, 2 gram gitu. Jadi beli dalam jumlah denominasinya emas yang memang 1 atau 2 gram. Jadi kita perlu setidaknya 1,9 juta kalau untuk beli 1 gram emas. Sementara kalau tabungan emas itu kita punya 100.000, kita bisa beli 0,0. Jadi kita setor uangnya, kemudian kita dapat saldo emasnya. Nah, apakah bisa diambil fisik? Bisa. Caranya berbeda-beda ini tiap yang menawarkan emas digital. Ada yang langsung dijual, jadi kita kena harga jual beli ya. Ada juga yang bisa diambil fisiknya tanpa kena harga jual beli, tetapi mungkin ada biaya pengambilan fisik emas. Tapi plus minusnya bagaimana antara kita beli emas fisik dengan kita menabung emas di bank yang nominalnya saja begitu, nilainya saja? Ya, kalau emas digital setahu saya itu rata-rata harganya lebih murah daripada beli emas fisiknya ya. Nah, kalau di bank bedanya nih ya, kalau yang di bank itu saya melihat ada juga bank yang dia selain kita dapat menyimpan nilai aset emas kita, itu juga diberikan tambahan adanya keuntungan investasi. Jadi kayak nabung biasa. Kayak nabung biasa, ada keuntungan investasinya ya, karena dana kita di bank kan dikelola oleh bank ya, kita dapat keuntungan investasi. Namun ada biaya administrasi biasanya gitu ya. Sebenarnya kalau kita menyimpan fisik emas, kita kan hanya mendapatkan keuntungan dari nilai pertumbuhan emas. Kita tidak mendapatkan nilai pertumbuhan dari aset investasi kita yang dikelola oleh si pengelola itu. Jadi tidak ada bunga misalnya kayak gitu. Oke, balik lagi untuk pemula, lebih baik beli emas fisik atau nabung emas? Kalau lihat situasi sekarang, kalau mau ngantri silakan, boleh. 400 tadi dibilang antriannya ya? 400 itu. Kalau untuk pemula ya pelajari terlebih dahulu risiko emas itu apa saja ya. Kemudian juga saya kira belinya secara bertahap ya. Jadi jangan nunggu-nunggu aduh kapan emas turun ntar nggak beli-beli lagi gitu ya. Jadi beli aja secara bertahap, contohnya misalnya setiap bulan gitu ya. Atau barangkali mungkin setiap 2 minggu sekali ya, diatur aja frekuensinya ya. Kemudian juga kalau ngeliat situasi sekarang mungkin emas digital itu jadi lebih praktis. Praktis dari sisi kita tidak harus antri, kita tidak harus menyimpan emasnya. Kapan kita mau ambil itu bisa juga, tinggal tergantung nanti prosedurnya itu seperti apa ya. Kemudian tidak terkena biaya penyimpanan ya. Kita tidak ada risiko harus menyimpan emasnya tadi ya. Dan harganya pada umumnya lebih murah, lebih murah lah. Jadi makanya praktis dan efisiennya. Nah, ini dikembalikan lagi ya bagi para pemirsa masyarakat di rumah yang ingin berinvestasi, menjadi investor khususnya investasi di emas, itu mau secara fisik ataupun menabung emas, ini disesuaikan dengan kebutuhan dan juga harus dipahami dulu ya Bu, bagaimana kemudian memilih instrumen investasi, dan juga harus dipahami bahwa untuk investasi atau berinvestasi dengan emas ini baiknya memang uang dingin begitu ya, karena ini investasi jangka panjang, tujuannya untuk menjaga dari inflasi. Baik, terima kasih Ibu Mika Rini Sutikno, Financial Planner Mitra Rencana Edukasi, telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Bu Mika. Terima kasih.